dengan saraf kejepit. Gitu. Makanya kenapa orang yang olahraga itu pakai yang namanya pemanasan supaya nggak kaget juga gitu ya. Juga kayak mungkin olahraga aerobik itu kan sudah ada yang tekan perut, gitu kan lepas, Ya. Nah, kalau dari makanan pengaruh juga nggak dokter asalnya? oh ya, makanan sih sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung ya, tapi berat badannya yang berpengaruh terhadap ininya, terhadap sakit pinggang. Jadi biasanya orang yang sakit pinggang tuh biasanya berat badannya agak berlebih biasanya. Tapi orang yang kurus lebih jarang dia. Gitu. Nah, ya betul, jaga berat badan idealnya. Gitu. Oke, nah itu kalau yang ringan dok yang sakit pinggang itu, sampai akhirnya menyebabkan saraf kejepit itu sudah masuk kategori apa? Jadi gini. Apa sih dok? Ya, jadi definisi dari saraf kejepit dulu ya. Jadi saraf kejepit sama sakit pinggang sebenarnya itu dua terminologi yang berbeda. Jadi banyak orang mengkaitkan bahwa kalau sakit pinggang itu pasti saraf kejepit. Itu padahal sebenarnya enggak. Belum tentu orang saraf kejepit, orang sakit pinggang pasti saraf kejepit itu belum tentu. Nah, jadi sebenarnya saraf kejepit itu apa? Jadi saraf kejepit itu adalah suatu keadaan di mana ada struktur saraf yang kebetulan struktur saraf ini sekarang posisinya ada di dalam tulang belakang. Kebetulan, ya. Nah, si struktur saraf tersebut terjepit oleh suatu benda yang tidak seharusnya ada di sana. Nah, benda itu apa aja yang bisa menjepit itu? Satu, mungkin kalau pernah dengar bantalan tulang belakang. Jadi tulang belakang kita tuh bersegmen-segmen. Itu di antara dua segmen tulang belakang tersebut itu ada bantalan. Bantalan tuh kayak shock breaker gitu deh. Mungkin kalau di mobil kayak shock breaker kali ya. Nah, jadi si shock breaker itu dia tuh bentuknya kayak gel. Nah, jadi ketika ada cedera atau beban berat, si gel itu tuh bisa keluar dari tempatnya dan menjepit di saraf yang ada di dekat dengan bantalan tersebut. Biasanya sakit ya dok? Gitu. Nah, biasanya sakit. Tapi orang yang seharusnya yang terjadi keadaan seperti itu, sakitnya itu bukan di pinggang justru, tapi sakitnya malah menjalar ke kaki. Oh, jadi pertama dari pinggangnya dulu, terus kaki, pelan-pelan Ya, sebenarnya nggak pelan-pelan sih, jadi dia akut biasanya. Jadi kalau orang yang saraf kejepit gitu ya, untuk jenis yang terjadi karena bantalan yang pecah, itu biasanya dia terjepitnya akut. Jadi gejalanya pun akut yang terjadi. Kalau sakit, jadi tadi nggak kenapa-napa terus tiba-tiba sakit menjalar dari bokong sebetulnya, dari bokong sampai ke kaki ke bawah. Nah, itu tergantung kakinya di mana, itu tergantung dari posisi sarafnya begitu di mana. Karena saraf kita tuh sebetulnya kayak kabel yang panjang yang berasal dari otak gitu ya, sampai ke organ yang akan dipersarafi oleh saraf tersebut. Biasanya si organ tersebut ada otot biasanya. Nah, jadi kita udah ada mapping nyambung semua. Jadi mungkin kalau di kehidupan kita sehari-hari, saraf itu sama kayak kabel listrik. Persis sama kayak kabel listrik. Jadi kalau misalnya kita ada kabel listrik di rumah gitu contohnya, ada kabel besarnya dulu, terus udah gitu setelah itu kabel besar bercabang-cabang, lampu di kamar, lampu di bawah lantai, garasi misalnya. Nah, jadi kabel yang mana yang rusak atau kabel mana yang kejepit itu nanti akan menyebabkan gangguan di lampu yang listrik oleh kabel tersebut. Jadi kalau di tubuh manusia itu ototnya atau daerah sensasi yang kita rasain kaki atau di tangan misalkan di mana yang dipersarafinya, nah itu biasanya akan ada gangguan. Kita akan merasa nyeri, bisa ototnya jadi lemas, bisa sensasinya jadi hilang gitu, rasanya jadi baal gitu. Biasanya gitu rasanya. Nah, kalau kita mengalami hal seperti itu, biasanya tindakan kita pertama di rumah itu adalah kita langsung cari tempat tidur buat rebahan. Nah, sebenarnya ketika kita mengalami itu apa sih yang harus kita lakukan, dokter? Tindakan sementara begitu? Oke, tindakan sementaranya sebenarnya kalau ada jadi ada dua hal ya. Kalau misalkan sakit pinggang yang disebabkan karena yang tadi kita bilang
sering di pinggang itu ya, jadi ada juga ototnya robek atau ligamen gitu ya. Pada prinsipnya itu adalah suatu keadaan yang ringan. Ringan artinya kita dengan istirahat aja, kita anggap aja itu seperti seweo di pergelangan kaki tapi jadi pinggang. Nah, kita tinggal istirahat, mungkin kasih dingin-dingin ya, kasih es, kompres dingin. Terus kalau misalkan punya ini kloset atau spagen gitu bisa pakai ya. Nah, pada prinsipnya akan bilang 2-3 hari biasanya. Setelah itu sakitnya akan terasa, itu yang ringan ya, yang bukan sakit kejepit ya. Nah, tapi kalau dan minum obat-obatan, jadi obat-obatan anti nyeri gitu ya, itu obat-obatan pelemas otot itu biasanya dalam 2-3 hari itu akan jauh membaik biasanya. Sabunnya buat apa dok? Itu kan kalau pakai sabun itu berarti kencang ya? Kencang, nah kencang tuh tujuannya untuk menjaga supaya nggak banyak pergerakan di daerah pinggang. Jadi supaya ototnya istirahat, tulang-tulang di sekitar tulang belakang pinggang itu juga istirahat. Jadi itu yang mau tujuannya itu yang mau dicapai dari menggunakan si stagen itu. Berapa lama kalau yang menggunakan stagen dan juga dikompres dingin itu berapa lama? Kompres dingin sih yang pada fase akutnya ya, artinya dalam waktu 6 jam setelah kejadian itu dalam 6 jam itu dikompres, tapi setelah 6 jam sebetulnya udah nggak perlu lagi sih dikompres. Jadi yang perlu adalah menggunakan menggunakan korsetnya, menggunakan si stagen tadi. Itu kalau yang ringan itu berarti biasanya kalau udah dilakukan itu dia sebenarnya udah enak gitu ya? Nanti mau ya betul. Kadang-kadang kita juga langsung ke tukang pijit tuh dok, kita minta pijit gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih? Nah, jadi kalau kita baca di literatur ya, memang literatur itu ada yang menyatakan pijit itu dilakukan memang pada orang yang sakit pinggang gitu ya. Tapi secara keilmuan ya, itu dasar ilmunya itu sangat-sangat sedikit sekali orang yang meneliti mengenai efektivitas pijat dalam penanganan sakit pinggang gitu. Sebetulnya itu dikit banget ininya ilmunya. Nah, kita sebetulnya masih belum tahu nih apakah memang pijat itu bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat, kita nggak tahu. Jadi saya pribadi terus terang agak sulit untuk menjawab ini boleh atau enggak gitu ya. Memang dokter yang botol jawab. Betul. Itu dia makanya. Dokter yang botol jawab. Kalau dokter itu kan harus cari nih. Gue menang dong lapor. Kita bisa menjelaskan ke pasien kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Nah sebenarnya itu yang saya nggak bisa jawab sebenarnya kalau pakai kanan gitu. Ya jadi pada prinsipnya sih kalau sakitnya itu ringan ya, kalau dari saya sih misalkan mau sekedar pijat yang wajar aja sih sebenarnya nggak ada masalah juga sih sebetulnya. Tapi memang kalau sakitnya tuh memang sangat-sangat hebat sekali, kalau saran saya sih sebaiknya coba konsultasikan aja dulu ke dokter memastikan apa yang terjadi. Nah biasanya yang datang ke dokter asuransi sendiri itu mereka karena apa dok kebanyakan? Nah kebanyakan tuh yang datang ke saya orang-orangnya adalah satu ya memang seperti yang tadi kita bicarakan itu. Yang kedua adalah yang saraf kejepit sebetulnya. Jadi orang-orang yang mengeluhkan nyeri menjalar dari bokong sampai ke kaki. Berarti yang susah kalau di pinggang. Dia saraf kejepit ya dok? Saya saraf kejepit nih. Sebetulnya nggak tahu ya, orang tuh rata-rata nggak tahu. Karena nggak pernah tahu juga. Karena gini, orang yang saraf kejepit biasanya itu datang mengeluhkannya itu sakit di kaki gitu loh. Sakit menjalar sampai ke kaki. Jadi banyak orang merasakan bahwa ini masalah saya ini sebenarnya adanya di kaki loh gitu, bukan di pinggang gitu. Nah padahal sebenarnya saraf itu terjepitnya di pinggang gitu loh. Kalau misalkan ada rasa menjalar dari bokong sampai ke kaki, itu memang salah satu tanda orang yang sangat terjepit gitu. Nah makanya waktu datang ke dokter biasanya kadang ada beberapa orang yang mungkin belum pernah konsultasi gitu ya, baru pertama kali datang ke dokter agak kaget juga ketika dibilang wah ini ada saraf kejepit gitu. Nah, itu orang kadang suka kaget. Nah cuman yang paling penting adalah jangan
bahaya banget. Bahaya lah kalau lumpuh. Operasi ini segala macam ya. Nah, itu belum tentu ya. Jadi artinya itu harus betul-betul dievaluasi seberapa hebat saat hidupnya, kemudian seberapa perlu kita melakukan suatu tindakan. Nah, itu Setrum yang kamu. evaluasi, karena tidak semuanya harus dikerjakan gitu. Ya. Tadi Bapak mengatakan itu kan yang menjalar ke kaki ke bawah, bisa menjalar ke atas nggak ke tangan gitu kan? Atau mungkin salah jadi pusing gitu. Jadi gini, lokasinya itu tergantung sangat kecil ya. Jadi menjalar ke atas misalkan dari pinggang ke punggung atas gitu misalnya ya, itu sih nggak mungkin terjadi. Jadi biasanya dia nggak mungkin kalau dari pinggang ke punggung itu nggak mungkin. Jadi biasanya yang terjadi adalah dia berasal dari tubuh kita sisi atas menjalar ke sisi bawah gitu. Jadi contohnya misalkan kalau terjadi di leher gitu ya, itu menjalar dari daerah bahu sampai ke ujung jari misalkan. Nah itu yang sering terjadi, atau ya di koren kaki dari bokong ke bawah gitu. Atau kalau misalkan memang ada jepitan di segmen dada, itu biasanya ada sakit seperti melingkar di dada. Di dadanya tuh kayak rasa pakai ikat pinggang gitu, sensasinya seperti menggunakan ikat pinggang tapi adanya di dada, padahal dia nggak pakai apa-apa gitu. Nah kalau buat perempuan kadang-kadang kita merasa sakit pinggang itu ketika mengalami masa-masa menstruasi itu gimana dong? Ya. Apa? Normal, itu makanya tadi saya bilang salah satu manifestasi sakit pinggang adalah bukan hanya sakit di daerah otot dan tulang belakangnya aja, tapi penyakit lain atau penyebab lain itu sangat mungkin memberikan manifestasi sakit pinggang. Salah satunya ya orang yang lagi menstruasi, terus ya batu ginjal atau batu kandung kencing gitu ya, masalah-masalah kewanitaan yang lain itu sangat sering orang masalahnya itu datangnya sakit pinggang gitu. Bapak kan sebentar nanti kita bahas beberapa pertanyaan yang masuk ya dok ya. Ya, oke. Baik, hardliners kita akan break sebentar. Jadi silakan untuk Anda yang mau tanya-tanya bisa ke WA kami 0855 885 1006, sekali lagi di 0855 885 1006, atau Anda juga bisa sampaikan melalui kolom chat di YouTube Hardline Network, karena saat ini kita live YouTube Hardline Network. Silakan Anda boleh tanya seputar permasalahan seputar sakit pinggang dan juga saraf terjepit bersama dengan spesialis ortopedi Rumah Sakit Premier Bintaro Dr. Asrafi Rizky Biata. Kita akan Ajinomoto diproduksi melalui proses fermentasi. Produk samping yang dihasilkan diolah menjadi produk bernilai tambah, yaitu bubuk ajinomoto untuk membantu petani. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini, dan tentunya saya Nadia masih menemani Anda di program Talk to the Expert untuk hari ini. Topiknya permasalahan seputar sakit pinggang dan saraf terjepit. Saya masih bersama dengan dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Premier Bintaro Dr. Asrafi Rizky Biata. Silakan untuk Anda yang ingin sekali bertanya, kami buka melalui WA di nomor 0852 885 1006. Boleh juga melalui line telepon kita buka di 0215911944, ataupun juga melalui kolom chat di YouTube Hardline Network ya. Saya bacakan dulu Dr. Asrafi. Ya. Ya, oke dokter, saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya dok ya. Oh, oke. Ya, baik, dari Ibu Margawati menyampaikan, saya ibu rumah tangga usia 56 tahun, mengalami syaraf kejepit sudah hampir 7 tahun. Juga nih, di lumbar 345, 4 bulan lalu saya terjatuh. Sudah dironsen, hasil bertambah di lumbar 1, ada penyempitan di tulang ekor dan agak bergeser. Kondisinya operasi, saya nggak mau. Sekarang hanya tiduran, kalau kita jalan sakit dan saya ada keropos. Yang ingin saya tanyakan, lumbar berapa yang disebut tulang ekor? Apakah tulang yang bergeser datang kembali dengan sendirinya? Apa yang harus dilakukan tindakannya? Dapatkah bisa dengan tusuk jarum? Ya, ini agak dibawa nih dokter. Mungkin saya agak kurang familiar dengan istilah-istilah ini. Kurang dokter. Ya, banyak nih pertanyaannya ya. Jadi mungkin yang pertama itu misalnya tulang lumbar mana yang disebut tulang ekor.
Jadi tulang ekor itu sebenarnya berbeda sama lumbar. Jadi tulang belakang kita itu segmennya banyak. Jadi ada 5 bagian besar. Ya, satu servikal, 2 torakal, 3 lumbar, yang keempat sacrum, yang kelima adalah oksibis. Ya, oksibis ini yang kita sebut sebagai tulang ekor. Jadi tulang ekor itu paling ujung di bawah sekali, tepat di antara lipatan bokong kita. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai tulang ekor. Itu beda sekali, jadi bukan lumbar ya, tulang ekor. Nah, kalau saraf kejepit itu paling sering terjadi di lumbar. Nah, untuk ibu, kalau misalkan memang sudah ada yang dibilang dianggap sebagai saraf kejepit, terus kemudian dianggap ada tulang belakangnya yang bergeser gitu ya, mungkin itu harus dievaluasi lebih lanjut apakah memang perlu ada tindakan atau tidak. Sebetulnya nggak perlu khawatir kok sama tindakan yang ada sekarang gitu ya, karena tindakan sekarang itu rata-rata semuanya sudah tindakan minimal, bukan lagi operasi besar kayak zaman dulu ya. Kemudian kita setelah tindakan nggak bisa lagi beraktivitas berapa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terus gitu ya. Itu sebenarnya udah nggak terjadi lagi tuh di masa modern sekarang ini. Jadi nggak usah khawatir kalau memang perlu dilakukan tindakan. Saran saya sih sebaiknya dilakukan tindakan, tapi memang harus dievaluasi dengan betul yang mana yang kira-kira bisa menjawab terhadap diri yang dirasain gitu ya. Jadi itu yang harus dievaluasi. Oke, tadi juga kan disampaikan bahwa sekarang saya hanya tiduran. Sebetulnya tiduran terlalu lama juga nggak bagus juga. Ototnya akhirnya jadi nggak kerja juga ya, dok. Benar nggak sih? Betul. Nah, makanya intinya kan harus dievaluasi alasan yang menjadi hanya tiduran terus itu kan harus dievaluasi apa gitu ya. Apa faktornya sekarang menjadi tidak mau bergerak, jadi tiduran aja, itu yang harus evaluasi dengan betul gitu, dengan baik. Karena kadang-kadang ada orang jadi nggak mau jalan karena setiap jalan kakinya sakit misalnya, gitu. Atau setiap jalan pinggangnya sakit. Itu sesuatu hal yang sebaiknya kalau bisa kita tangani. Nah, mengenai penanganan menggunakan tusuk jarum, mungkin tusuk jarumnya maksudnya akupuntur kali ya. Oh iya. Kalau mungkin akupuntur ya. Kalau akupuntur tuh sebetulnya ada tempatnya, tapi biasanya dia untuk kasus-kasus yang cukup ringan biasanya, atau biasanya berhubungan dengan recovery pasca tindakan. Itu sangat-sangat membantu sekali tindakan akupuntur. Tapi biasanya kalau misalkan sebelum dilakukan apa-apa ya, akupuntur itu memang agak sulit kalau misalkan kita berharap dengan akupuntur bisa mengembalikan semua fungsi dengan baik. Oke, baik. Di chat YouTube saya bacakan dari Pak Aditya, dok, jika mengkonsumsi susu tulang bisakah mencegah syaraf terjepit? Silakan dok. Ya. Jadi kayaknya nggak sih ya, jadi beda penyebab ya. Jadi kalau mengkonsumsi susu itu hubungannya dengan kepadatan tulang kita. Jadi kalau kita minum susu dengan baik, susu itu kan isinya kalsium, vitamin D biasanya ya. Jadi yang kita harapkan adalah kita mau tulang kita kualitasnya menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak keropos gitu. Nah, tapi kalau mencegah syaraf terjepit sih sepertinya nggak bisa. Oke, baik. Ya. Yang pasti nggak bisa sih, karena tadi dokter udah jelaskan sebetulnya saraf terjepit itu karena apa gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Tapi kalau saya di pinggul nih dok, sering sekali berasa sakit, terutama kalau lagi olahraga voli. Nah ini gimana nih dok? Nah, pinggul sisi mana ya? Karena harus kita juga harus jelas dulu di pinggulnya bagian mana. Tapi kalau misalnya pinggul yang berhubungan dengan sendi pinggul gitu ya, jadi sendi yang menghubungkan tulang paha dengan tulang panggul kita ya, apalagi berhubungannya dengan olahraga voli, itu biasanya tuh masalahnya di sendi biasanya. Jadi bebannya itu bukan di sendi, jadi bukan masalah di tulang belakang biasanya. Karena kalau tulang belakang itu sakitnya jarang sekali di situ, biasanya sakitnya di tempat yang tadi saya bilang antara kita paling bawah dan di atas lipatan bokong ya, atau sakitnya ada sakit menjalar yang berasal dari bokong